Annyeonghaseyo. Perkenalkan, saya staf dari Indonesia EPS Center HID Korea bagian asuransi. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asuransi Samsung WC dan asuransi Dorman. Pertama, asuransi Samsung WC terdiri dari asuransi jaminan kepulangan kerja atau yang biasa rekan-rekan sebut dengan pejigem atau uang pesangon. Kedua, yaitu asuransi biaya kepulangan. Bagi rekan-rekan yang masih ada di Korea dan ingin mengajukan asuransi Samsung WJ, bisa melakukan pengajuan di kantor Samsung WJ. Sedangkan rekan-rekan yang sudah pulang ke Indonesia dan belum mengajukan asuransi Samsung WJ, bisa mengajukan melalui Indonesia EPS Center HID Korea. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan pengajuan asuransi Samsung WJ. Pertama, kalian harus mengisi formulir Samsung WJ. Formulir bisa di-download di website dan di Facebook Indonesia EPS Center HID Korea. Kemudian, yang kedua, kalian harus melampirkan fotokopi paspor yang menunjukkan identitas kalian sebanyak 1 lembar. Ketiga, fotokopi sampel kepulangan di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 1 lembar. 4, fotokopi berwarna buku tabungan di Indonesia dengan nomor rekening atas nama Anda sendiri sebanyak 1 lembar. Persyaratan tambahan lainnya, jika ada, kalian boleh melampirkan, yaitu pertama, fotokopi keterangan rencana kepulangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Korea. Kedua, fotokopi kartu registrasi orang asing saat bekerja di Korea. Ketiga, fotokopi tiket pesawat pada saat kepulangan ke tanah air. Kemudian, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir asuransi Samsung WJ. Formulir asuransi Samsung WJ nanti terdiri dari 2 lembar. Yang pertama, seperti ini kurang lebih. Nanti yang formulir pertama full bahasa Korea. Yang kedua, yaitu surat persetujuan pemberian kuasa klaim asuransi, bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk formulir yang pertama, yang seperti ini, full bahasa Korea, nanti untuk formulir aslinya tidak ada tanda panah seperti ini. Yang perlu kalian isi adalah pertama, nama kalian. Nama sesuai dengan yang ada di paspor. Kedua, nomor ID Korea kalian. Kalau kalian misalnya tidak tahu berapa nomor KTP Korea kalian, tidak diisi, tidak apa-apa bagian ini. Kemudian di sini tulis nomor paspor kalian. Kemudian di sini tulis nomor HP kalian di Indonesia. Bagian sini kalian tulis nama sesuai dengan yang ada di buku tabungan, nomor rekening kalian, nama bank kalian, di sini Swift kode bank. Misal bank kalian adalah BRI, maka Swift kodenya adalah BRI NIDJA. Kemudian bagian sini kalian beri tanda contreng. Berikutnya di sini kalian contreng semuanya. Kemudian di sini adalah tanggal pengajuan. Yang pertama kali ditulis bagian sini depan, yaitu tahun, bulan, tanggal. Di sini nama kalian, terus di sini tanda tangan kalian. Untuk formulir kedua, di sini pengisiannya, kalian tulis tanggal pengajuannya dulu. Tanggal dulu, bulan, tahun. Kemudian di sini nomor KTP Korea kalian, di sini nomor paspor, di sini nama kalian. Nah, di sini ada tulisan Wiguk sama Chulguk. Wiguk itu adalah uang tiket kepulangan kalian. Biasanya nominalnya 400.000 won. Kemudian untuk Chulguk itu adalah uang pesangon. Kalau misalnya kalian tidak tahu berapa jumlah pesangon kalian, kalian bisa bertanya melalui telepon, email, atau kirim Facebook ke Indonesia EPS Center HID Korea. Nanti kita bantu cek berapa nominalnya. Kemudian di sini kalian harus tanda tangan. Setelah kalian mengisi formulir pengajuan asuransi Samsung WJ dan melengkapi persyaratan lainnya, kalian bisa kirimkan dokumen pengajuan asuransi Samsung WJ melalui email atau melalui kantor pos.
Nah, untuk alamat pengiriman, untuk alamat email, kalian bisa kirim ke email indonesia.eps@gmail.com. Untuk alamatnya Indonesia EPS Center HD Korea, Wisma Korindo lantai 9, Jalan MT Haryono Kavling 62, Jakarta Selatan, kode pos 12780. Kemudian untuk proses pengajuan asuransi Samsung WJ kurang lebih 3-4 minggu, tergantung nanti hasil pemeriksaannya ya. Ada masalah atau tidak, atau ada sisa premi atau yang belum dibayar atau tidak. Ya. Keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan asuransi Samsung WJ kalian itu ada di kantor pusat ya. Jadi nanti misalnya kantor pusat sudah mengeluarkan pemberitahuan pengajuan asuransi kalian diterima atau ditolak, nanti kami akan menghubungi kalian. Jadi pastikan nomor handphone yang kalian tulis di formulir itu nomor handphone kalian, dan pastikan nomornya aktif ya. Jadi supaya kami mudah menghubungi kalian jika ada pemberitahuan. Berikutnya saya akan jelaskan tentang asuransi dorman. Asuransi dorman yaitu asuransi jaminan biaya kepulangan dan asuransi jaminan kepulangan yang tidak diklaim oleh pemilik polis hingga habis masa berlakunya, yaitu 3 tahun setelah kepulangan. Untuk tempat pengajuan asuransi dorman, jika kalian masih di Korea, bisa mengajukan di kantor perwakilan HRD Korea di Korea, di kantor cabangnya. Di Korea ada 24 kantor perwakilan. Kemudian bagi kalian yang sudah pulang ke Indonesia, kalian bisa mengajukan melalui Indonesia EPS Center HD Korea. Untuk persyaratan asuransi dorman, pertama kalian harus mengisi formulir asuransi dorman. Kedua, fotokopi berwarna paspor yang memperlihatkan identitas kalian sebanyak 1 lembar. Ketiga, fotokopi stempel kepulangan di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 1 lembar. Keempat, fotokopi berwarna buku tabungan dengan nomor rekening Anda sendiri atas nama Anda sendiri ya, sebanyak 1 lembar. Kemudian untuk syarat pertambahannya, jika ada, kalian boleh melampirkan yang pertama, surat keterangan kepulangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Korea. Kedua, fotokopi kartu registrasi orang asing ketika bekerja di Korea. Ketiga, fotokopi tiket pesawat pada saat kepulangan ke tanah air. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan untuk cara pengisian formulir asuransi dorman. Untuk formulir asuransi dorman, bentuknya seperti ini, hanya 1 lembar saja. Yang perlu kalian isi adalah pertama, kewarganegaraan, nomor paspor, nama lengkap kalian sesuai dengan yang di paspor, nomor registrasi warga asing atau KTP orang Korea, KTP kalian ketika di Korea. Kemudian alamat kalian, kode pos, nomor handphone yang bisa dihubungi, email jika ada. Kemudian di sini informasi permohonan pembayaran asuransi dorman. Kalian tuliskan banknya apa, nomor rekeningnya berapa, nama pemilik rekening sesuai dengan yang ada di buku tabungan. Kemudian di sini kalian tulis nama kalian, di atas ini tanda tangan. Itu aja yang perlu diisi. Setelah mengisi formulir asuransi dorman dan melengkapi persyaratannya, kalian bisa mengirim melalui email atau melalui pos ke kantor Indonesia EPS Center HD Korea. Nanti jika dokumennya sudah sampai sini, kami akan menghubungi kalian. Apakah dokumennya sudah lengkap atau belum? Kemudian pengisian formulirnya ada yang kurang atau tidak, ya. Jika semuanya sudah lengkap, nanti kami ajukan ke kantor pusat. Prosesnya juga sama seperti Samsung WJ, kurang lebih 3-4 minggu, ya. Kemudian biasanya ada beberapa pertanyaan perihal asuransi dorman maupun Samsung WJ. Yang pertama, saya tidak tahu saya sudah mengajukan asuransi Samsung WJ dan dorman atau belum. Nah, untuk mengetahui kalian sudah dapat atau belum, kalian bisa mengecek di pengumuman di Indonesia EPS Center HD Korea, di Facebook atau di website.
Setiap bulan kami umumkan siapa saja yang belum mendapatkan asuransi Samsung WJ dan asuransi Dorman. Kemudian pertanyaan kedua biasanya, bagaimana jika pemilik asuransi Dorman sudah meninggal? Nah, seandainya pemilik asuransi Dorman sudah meninggal, maka pihak wali atau penerima kuasa itu boleh mengajukan asuransi Dorman. Untuk persyaratannya, jika pemilik asuransi Dorman sudah meninggal, yaitu pertama yang perlu dikirimkan adalah formulir asuransi Dorman. Kedua, fotokopi paspor pemilik asuransi Dorman sebanyak 1 lembar. Kemudian fotokopi stempel kepulangan di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 1 lembar. Kemudian fotokopi surat kuasa. Kemudian fotokopi KK, kemudian fotokopi KTP penerima kuasa, kemudian fotokopi akta kematian. Penerima kuasa yang boleh mengajukan asuransi Dorman yaitu wali atau keluarga yang masih berada dalam satu kakak dengan pemilik polis asuransi Dorman, ya. Nah, untuk surat kuasa asuransi Dorman sudah ada formnya seperti ini. Seperti ini bentuk surat kuasa permohonan pembayaran asuransi Dorman. Yang perlu diisi pertama bagian penerima kuasa, yaitu kewarganegaraan, nama penerima kuasa, tanda tangan, alamat, nomor handphone, email jika ada. Kemudian pemberi kuasa, karena pemberi kuasa sudah meninggal, jadi yang cukup dituliskan nama saja, nama, nomor paspor, sama alamatnya saja. Alamat sama seperti penerima kuasa. Sudah, itu saja. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, bisa menghubungi ke kantor Indonesia EPS Center HD Korea, bisa melalui telepon, email, atau kirim pesan di Facebook Indonesia EPS Center HD Korea. Terima kasih. Kamsahamnida.